Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Pak Agung sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran fikih pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini anak dalam pelajaran fikih. Kemarin kalian sudah bersama-sama mengerjakan PTS, ya PTS yang kedua, pelajaran fikih. Jadi hari ini untuk pelajaran fikih kita akan sama-sama membahas dan mereview soal-soal PTS yang kemarin ya nak. Ya Alhamdulillah Pak Agung perhatikan nilainya banyak yang bagus-bagus, tapi tetap harus kita sama-sama bahas supaya menjadi pelajaran dan tidak kita lupakan ya. Baik, sebelumnya seperti biasa kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita baca doa belajar bersama-sama ya nak. Kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar fikih hari ini? Wah, kalau sudah siap, coba Pak Agung tes dulu ya. Kita tepuk semangat sama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Kita mulai ya. Boleh kalian catat dan kalian tulis poin-poin pentingnya yang Pak Agung ajarkan dan Pak Agung bahas hari ini ya nak di pelajaran fikih supaya pelajaran fikih yang sudah diajarkan sebelumnya menjadi ilmu dan bekal untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ya, sholat berjamaah dan lain-lain. Baik anak-anak, kita mulai. Di sini yang kemarin sudah sama-sama kita kerjakan, evaluasi pembelajaran jarak jauh tengah semester 2 fikih kelas 2. Oke. Nomor 1. Ya, boleh kalian yang kemarin masih ingat-ingat jawabannya apa, kita sama-sama bahas ya. Nomor 1. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih disebut. Nah, ingat kata kuncinya. Sholat dilakukan bersama-sama. Ya. Apa itu? Apakah sholat wajib, sholat munfarid, atau sholat berjamaah? Iya, jawaban yang betul adalah sholat berjamaah. Ya, kalau sholat wajib itu ada yang berjamaah, tapi juga ada yang sendiri ya, tidak secara keseluruhan diwajibkan berjamaah. Tapi kalau sholat munfarid itu artinya sholat sendirian. Ya, sekali lagi sholat munfarid itu artinya sholat sendirian. Jadi nomor 1 jawaban yang betul adalah yang C ya nak. Ya, jadi ini adalah pengertian sholat berjamaah. Sekali lagi, sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih disebut sholat berjamaah. Oke, yang kedua, sholat berjamaah terdiri dari mukmin dan makmum, imam dan makmum, atau imam dan mukmin. Ayo, jangan terkecoh ya. Ini kalimatnya agak mirip-mirip tapi harus tepat nih. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah iya. Yang betul adalah B, imam dan makmum ya. Jadi sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Imam adalah orang yang diikuti atau yang memimpin sholat berjamaah. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti ya atau jamaahnya. Ya, ada yang memimpin, ada jamaah yang mengikuti imam. Nah, ini terdiri dari 2 ini. Ingat-ingat. Nomor 3.
Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah, apa hukumnya? Masih ingat? Semua soalnya ada di buku nak? Atau pernah Pak Agung bahas, pernah Pak Agung ajarkan di Zoom. Apa hukum pelajaran hukum melaksanakan sholat berjamaah? Wajib, sunnah, atau sunnah muakkad? Iya, jawabannya adalah sunnah muakkad. Iya, hukum sholat berjamaah itu asalnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk kita melaksanakannya. Apalagi laki-laki. Ya, nanti kalau kalian sudah besar, bahkan dari sekarang kalau sudah bisa ke masjid, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita sholat 5 waktu, usahakan sholat berjamaah di masjid ya. Ya, hukumnya sunnah muakkad nak. Berikutnya nomor 4. Sholat berjamaah mendapat pahala titik-titik derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Berapa derajat? 10, 27, atau 100? Iya, jawaban yang benar adalah 27 derajat. Ya, ini ada di hadis yang ada di buku ya nak. Jadi sholat berjamaah itu kalau kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Jadi mendingan sholat berjamaah atau sholat sendirian? Ya sholat berjamaah lah, iya nggak? Lebih untung ya kan? Banyak hikmahnya juga. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Sholat berjamaah dilakukan paling sedikit oleh berapa orang? Ya, ada di nomor 1 tadi ya. Nomor 1 pengertian sholat berjamaah, ada itu jawabannya di situ. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan paling sedikit oleh 2 orang. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Itu paling sedikit. Kalau sudah lebih dari 2 orang, itu sudah masuknya sholat berjamaah yang lebih banyak. Kalau 1 orang, sholat sendirian namanya, bukan sholat berjamaah. Ya, jadi nomor 5 jawaban yang betul atau yang benar adalah A. Ya, minimal atau paling sedikit 2 orang. Baru bisa dikatakan sholat berjamaah. Nomor 6. Sholat berjamaah tidak boleh dilakukan di... Apakah tidak boleh dilakukan di rumah? Salah. Tidak boleh dilakukan di masjid? Salah. Yang betul berarti sholat berjamaah itu tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Ya, jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian juga tidak boleh di kamar mandi ya. Iyalah, kamar mandi mah untuk mandi, ya untuk membersihkan badan, bukan untuk sholat. Ya, jawabannya C. Nah, ini typo ya atau salah ketik, harusnya C. Nah, jadi kamar mandi ya. Nomor 7. Orang yang memimpin sholat dan berdiri paling depan ya dalam sholat berjamaah itu disebut apa? Mukmin, makmum, atau imam? Kata kuncinya adalah memimpin sholat. Nah, imam. Yang C ya. Ya, artinya imam itu pengertiannya adalah orang yang memimpin sholat dan berdiri paling depan ya dalam praktik sholat berjamaah. Itu disebut imam. Nomor 8. Sholat munfarid artinya yang tadi Pak Agung sudah sampaikan. Sholat munfarid itu artinya sholat sendirian. Nah, diingat-ingat ya. Sholat munfarid itu artinya sholat sendirian. Ya, bukan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Berikutnya nomor 9. Orang yang ikut sholat di belakang imam disebut apa? Makmum, mukmin, atau imam cadangan? Ayo, jangan terkecoh. Iya, orang yang ikut sholat di belakang imam itu disebut makmum. Ya, jawabannya A nomor 9 ya. Nomor 10. Sholat yang disunnahkan berjamaah adalah, coba, sholat duha. Apakah disunnahkan berjamaah? Tidak ya, sendiri. Sholat tahiyatul masjid, apakah disunahkan berjamaah? Bukan juga, ini sholat sendiri-sendiri.
Ya, yang betul adalah C, ya, sholat Idul Fitri, sholat Id atau sholat Lebaran itu sholat sunnah, tapi dilaksanakan secara berjamaah, ya, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, ya. Ingat-ingat tuh, sholat berjamaah sholat sunnah yang dilakukan berjamaah itu ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, itu sholat-sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Nomor 11, salah satu sholat yang dilakukan secara munfarid. Nah, masih ingat ya, munfarid itu artinya apa tadi? Sholat sendirian, ya. Jadi salah satu sholat yang dilakukan sendirian yaitu A. Sholat fardu. Apakah sholat fardu sendirian? Ya, justru disunahkan sangat untuk berjamaah. Ya, B. Sholat duha. Nah, inilah sholat yang dilakukan secara sendirian. Kalau sholat istisqa itu dia sholat sunnah, tapi dilaksanakannya berjamaah, ya, bukan munfarid. Yang sholat munfarid itu sholat duha. Makanya kalian sholat duha itu di rumah sendiri-sendiri. Kalau dilakukan di sekolah berjamaah itu untuk pembelajaran, ya. Asal hukumnya sholat berjamaah itu sendiri-sendiri. Sholat duha itu sendiri-sendiri maksud Pak Agung, ya. Jadi nomor 11 jawabannya yang B. Sholat duha itu salah satu sholat yang dilakukan sendiri-sendiri atau sholat munfarid. 12. Apabila imam salah, ya, ingat-ingat, kalau imam salah, maka makmum laki-laki harus mengingatkan dengan mengucap apa? Mengucap subhanallah. Ya, ini ingat-ingat. Kalau laki-laki, ya, kalau makmumnya perempuan. Nah, nomor 13, kalau imamnya salah, makmum perempuan mengingatkan dengan cara apa? Iya, dengan cara memberikan isyarat satu tepuk tangan. Prok. Nah, imamnya harus sadar tuh. Wah, berarti salah gerakan atau harusnya berdiri malah dia duduk tawarruk, ya. Nah, itu cara mengingatkannya bagi jamaah perempuan. Nomor 14, bacaan imam sholat maghrib yang dibaca pelan adalah pada rakaat yang keberapa? Bacaan rakaat rakaat ketiga, ya. Sering kita sholat maghrib, ya, tahu kalau rakaat pertama dan kedua imamnya bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim, ya, keras, ya. Kalau sudah rakaat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pelan-pelan dibacanya. Nomor 15, salah satu syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, pertanyaannya adalah fasih itu artinya apa? Ya, apakah melafalkannya dengan suara yang lantang atau keras? Bukan. Melafalkan dengan pelan-pelan? Belum tentu, ya. Jadi, arti dari fasih itu yang betul adalah bacaannya lancar, baik, dan benar. Ini artinya fasih. Ya, jadi nomor 15, jawaban yang benar adalah C. Fasih artinya lancar, baik, dan benar dalam melafalkannya. Nomor 16, yang bukan termasuk syarat menjadi imam adalah, coba, yang bukan, ya. A. Orang yang lebih tua usianya. Ini menjadi syarat? Ya. Jadi kalau nanti kamu ingin sholat bareng-bareng dengan temanmu, siapa yang paling tua, dia jadi imam. Yang B, orang yang lebih besar tubuhnya. Apakah ini masuk dalam syarat menjadi imam? Ada? Tidak ada, ya. Mau badannya kecil, kurus, ya, pendek, ya. Kalau dia lebih tua, dia lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, dia lebih banyak hafalan Qur'annya, dia boleh jadi imam meskipun badannya kecil. Ya, yang ketiga ini termasuk fasih bacaan Qur'annya, itu termasuk syarat menjadi imam. Jadi yang bukan termasuk syarat yang B, ya. Badan besar, ya, tidak termasuk syarat. Nomor 17, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melakukan rukun-rukun sholat. Ya, itu adalah salah satu syarat
Makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, bisa batal sholatnya, bisa tidak sah ya sholat berjamaahnya. Nomor 18. Nah, ini dia. Sholat istisqa adalah sholat apa? Ya, diingat, dicatat kalau perlu. Sholat istisqa itu adalah sholat meminta tolong. Bukan. Sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Nah, ini yang C jawaban yang benar. Biasanya sholat ini dilaksanakan berjamaah nak di lapangan oleh Pak Ustadz, dipimpin bareng-bareng ya. Nah, di situ nanti ada doa ya, doa istisqa-nya, doa meminta hujan setelah sholat. Kalau kekeringan sekali ya, sudah lama tidak hujan, kekeringan ya, airnya, sumber airnya sulit ya, maka bisa kita melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah atau sholat minta hujan. Boleh nggak minta hujan sama Allah? Boleh, karena yang menurunkan hujan siapa? Allah. Kalau meminta hujan sama ustadz atau minta hujan sama dukun atau minta hujan sama pawang hujan, ya nggak boleh, nggak bisa ya, itu dosa. Minta hujan harus hanya kepada Allah. Nomor 19. Dalam praktik sholat berjamaah, imam tidak dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya pada waktu sholat. Coba ingat-ingat, sholat wajib 5 waktu, mana yang imam itu tidak mengeraskan bacaannya? Coba, asar dan maghrib. Asar ini tidak keras ya, tapi maghrib imam mengeraskan bacaannya. Ya kan? Mengeraskan bacaan itu maksudnya imamnya baca keras pada saat membaca Fatihah dan surat. Ya, kalau sholat maghrib kan bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu contohnya. Jadi dikeraskan kan? Sholat asar dikeraskan? Tidak, tapi sholat maghrib ini yang dikeraskan. Ya, pertanyaannya yang tidak dianjurkan ya. Berarti yang A salah. Yang B, zuhur dan asar. Zuhur ini apakah dikeraskan bacaan imamnya? Tidak. Asar? Tidak juga. Iya, berarti nomor 19 jawabannya B. Nomor bagian C ini yang zuhur ini suaranya keras, suaranya tidak keras. Yang subuhnya ini yang keras, makanya salah. Jadi jawaban yang betul adalah B ya. Nomor 20. Istilah yang digunakan untuk makmum yang terlambat mengikuti satu atau lebih rakaat dalam sholat berjamaah disebut apa? Ingat-ingat, kata kuncinya adalah makmum yang terlambat mengikuti sholat jamaah. Itu disebut? Ya, ingat-ingat, disebut masbuk ya. Jadi ini disebut masbuk. Masbuk itu sebutan bagi orang-orang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Nomor 21. Sholat sunnah berjamaah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan adalah, ingat, sholat sunnah terus berjamaah ya di bulan Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan berjamaah khusus di bulan Ramadan saja. Kalau sholat witir Pak Agung, sholat witir itu bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sholat yang sudah masuk waktu Syawal ya, sudah masuk bulan Syawal. Ya, sudah bukan bulan Ramadan lagi ya. Jadi yang tepat adalah A, nomor 21. Sholat tarawih setiap ba'da Isya, ya enggak? 22. Yang bukan termasuk ketentuan sholat berjamaah di rumah adalah A, mengumandangkan azan. Ini yang bukan ya. Apakah di rumah harus mengumandangkan azan terlebih dahulu sebelum sholat berjamaah? Iya, tidak ya. Kalau di rumah itu cukup qomat saja, tidak perlu azan. Ya, azan itu bisa dikumandangkan di musola atau di masjid. Ya, kalau di rumah sudah memasuki waktu sholat,
itu boleh hanya mengumandangkan qomat saja. Ya. Ya, ini jadi jawaban yang benar itu kita sudah tahu yang A ya. Ini bukan termasuk yaitu mengumandangkan azan. Kalau merapikan barisan atau saf salat itu ketentuan meskipun di rumah tapi tetap harus rapih safnya. Khusyuk mengikuti gerakan imam? Iya, termasuk juga. Mau di rumah, di masjid, di musola. Ya kalau sholat berjamaah harus khusyuk mengikuti gerakan imam. Ya, jawaban yang betul adalah A ya. Ini yang bukan termasuk ketentuan sholat berjamaah di rumah, yaitu mengumandangkan azan. Karena sholat di rumah tidak perlu mengumandangkan azan. Cukup qomat saja ya. Jadi mau sholat berjamaah cukup qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, langsung sholat berjamaah. Berikutnya 23. Ya, kita percepat ya, Nak. Mempererat persaudaraan dan silaturahmi sesama umat Islam merupakan salah satu titik-titik sholat berjamaah. Ya, ingat kata kuncinya, mempererat persaudaraan dan silaturahim. Itu salah satu apa? Rukun, syarat atau hikmah? Ya, ini adalah salah satu hikmah ya, melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di masjid. Dengan sholat berjamaah kita bisa mempererat persaudaraan dengan sesama. Karena kita bersama-sama kan sholatnya kan. Kalau sendirian, ya mana bisa mempererat persaudaraan, wong sendiri. Ya, jadi ini hikmah ya dari sholat berjamaah. 24. Perilaku yang diharapkan setelah kamu mempelajari sholat fardu berjamaah. Ini pertanyaan penting ya, karena bagaimana kamu bisa mendapatkan keberkahan mempelajari tentang sholat berjamaah kalau kamu tidak tahu apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya, apa yang diharapkan setelah kita belajar tentang bab sholat berjamaah itu. Apa kira-kira perilaku yang diharapkan kalau kamu sudah belajar sholat berjamaah? Apakah santai ketika masuk waktu sholat? Ini salah ya. Masa masuk waktu sholat santai? Ya enggak? Yang B, disiplin melaksanakan sholat fardu berjamaah di awal waktu. Ini yang Pak Agung harapkan. Kamu sudah tahu bagaimana ketentuan dalam sholat berjamaah. Sudah tahu hukumnya apa. Sudah tahu apa yang akan didapat. Ya, besaran pahala yang berlipat dibandingkan sholat sendirian. Karena pelajaran itu kalian menjadi disiplin melaksanakan sholat fardu berjamaah di awal waktu. Sudah azan nih, waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kalian siap-siap wudhu ke masjid. Ya, itu artinya kalian mengamalkan pelajaran yang sudah dipahami. Mengamalkan pelajaran yang sudah Pak Agung ajarkan. Kalau kalian amalkan, insya Allah ilmunya berkah. Ya, berkah itu maksudnya ilmunya bermanfaat ya, membawa kebaikan pada kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian sudah mempelajari ilmu tentang sholat berjamaah, maka Pak Agung berharap kalian bisa disiplin melaksanakan sholat fardu berjamaah di awal waktu. Ya, yang C, melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan bercanda. Ini nggak boleh ya. Masa sholat bercanda? Kalian sudah kelas 2, sudah mau naik kelas 3. Sudah tidak ada lagi waktunya bercanda ketika sholat. Ya. Jadi kalau sedang sholat itu serius ya. Kalau ada teman kalian yang mengganggu atau bercanda, tidak usah dihiraukan, jangan dipikirin. Kalian fokus saja sholat dengan khusyuk dan serius. Ya, sudah belajar nih kelas 2, naik kelas 3, sudah makin dewasa dan harus lebih paham aturan-aturan yang harus kalian ketahui dalam sholat berjamaah. Tidak boleh bercanda. Ya, baik di rumah sholat berjamaahnya maupun di masjid.
Ya, sholat berjamaah dengan khusyuk, fokus, dan serius. Ya. Oke, yang terakhir anak-anak, murid-murid yang sudah, ya ini murid-murid kalian. Kalian sudah mengetahui, ya kan, ketentuan sholat berjamaah. Sekali lagi, kalian sekarang sudah banyak tahu tentang keutamaan sholat berjamaah. 27 derajat, dapat pahala, ya kan, terikat tali persaudaraan, ya, dan masih banyak lagi, ya, dalam melakukan sholat berjamaah. Ya, kalau kalian mengetahui keutamaan sholat, tapi masih sholat sendiri, ya, masih sukanya sendiri, sholat zuhur sendirian, sholat asar sendirian. Kalau bisa berjamaah, kenapa harus sendiri? Ya nggak? Kalau di masjid bisa datang berjamaah, kenapa harus sendiri? Sholatlah ke masjid. Kalaupun nggak bisa, sholatlah berjamaah dengan bunda, dengan ayah, dengan kakak, atau dengan adik di rumah kalian. Bisa nggak sholat berjamaah di rumah? Bisa dong. Kalau sama kakak, bisa kakak yang imam, kamu makmumnya. Ya, atau kalau sama adik bisa, kamu jadi imam, adik makmumnya. Paham? Ya, jadi kalau kalian tahu keutamaan sholat berjamaah, tapi masih sering sholat sendirian, terutama sholat wajib ini ya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masih sering sholat itu sendiri, maka kamu termasuk murid yang patuh, beruntung, rugi sekali. Ya, termasuk murid yang rugi sekali. Ya, karena sudah tahu ilmunya, sudah tahu keutamaannya, tapi masih sering sholat sendiri. Sayang nggak? Sayang banget. Rugi. Kalau kita sudah tahu pentingnya dan besarnya keutamaan sholat berjamaah, tapi masih sholat sendirian. Rugi. Sekali lagi. Mau jadi murid yang rugi? Nggak mau. Maka sudah Pak Agung ajarkan tentang bagaimana ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lah di masjid kalian. Ya, sholat berjamaah lah kalian. Sholat di rumah boleh nggak? Boleh. Yang penting jamaah. Dan sholatnya sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah itu tergantung sholat sunnahnya. Sholat duha ya sendiri-sendiri. Masa sholat duha berjamaah? Ya, sekalipun sholat duha berjamaah itu untuk belajar. Oke, sudah selesai. Nggak kerasa ya, waktunya lama ya. Tapi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari soal-soal yang kita kerjakan kemarin PTS 2 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian boleh mengulang dan memutar kembali videonya supaya makin mantep ilmunya ya tentang sholat berjamaah. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi Pak Agung berharap pelajaran yang sudah diajarkan tentang sholat fardu, sholat berjamaah itu kalian pahami, kalian ulang-ulang video Pak Agung tuh di YouTube tuh, kan bisa diklik terus. Selama kalian punya linknya, kalian bisa klik terus itu, bisa tonton terus videonya untuk belajar. Dan tidak hanya kalian paham, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kalau kalian amalkan, insya Allah ilmunya berkah. Insya Allah sampai nanti SMP, SMA, kalian dewasa nanti bisa bermanfaat ilmu yang sudah diajarkan ya. Kalau kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya nak ya. Terima kasih banyak sudah setia memperhatikan dan memahami pelajaran fikih hari ini. Untuk tugas fikih hari ini tidak ada ya. Iya, jadi tidak ada tugas untuk pelajaran fikih. Cukup kalian menyimak dan memperhatikan ulasan dari soal-soal PTS 2 yang kalian sudah kerjakan kemarin. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat nak, jaga kesehatan selalu, semoga kita tetap bisa masuk ke sekolah dan bisa normal kembali. Ya, dan Pak Agung pesan titip yang terakhir, berbakti dan nurut sama bunda, ayah kalian di rumah. Ya, mumpung lagi di rumah dan ada bunda, nurut bantu pekerjaannya dan sayangi bunda dan ayah kalian di rumah. Ya nak? Oke? Oke, masih semangat nggak? Masih, kita tepuk semangat terakhir ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Banget. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi ya di pelajaran fikih berikutnya di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Untuk anak-anak Pak Agung di kelas 2 Aisyah, 2 Fatimah, Pak Agung mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah dalam mengajar. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.